Bu Bidan sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bu Bidan, kira-kira tespek saya yang modelnya seperti ini positif atau negatif ya? Gitu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas masalah tespek ini sampai dengan selesai. Begitu ya bunda-bunda sekalian. Perkenalkan, nama saya Bu Bidan Dian. Saya adalah seorang bidan dan juga seorang pengajar. Bu Bidan sering sekali mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bu Bidan, kira-kira tespek saya yang modelnya seperti ini positif atau negatif ya? Gitu. Nah, jadi hari ini kita akan membahas masalah tespek ini sampai dengan selesai. Begitu ya bunda-bunda sekalian. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tespek itu apa sih sebenarnya. Jadi tespek ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi hormon kehamilan. Jadi pada saat kehamilan kita punya plasenta yang baru saja berkembang. Nah, plasenta yang baru saja berkembang ini mengeluarkan hormon kehamilan. Nah, hormon ini namanya HCG dan kita pakai sebagai alat pendeteksi apakah seorang bunda sedang hamil ataukah tidak. Begitu. Nah, yang menjadi masalah hasil dari tespek ini kadang-kadang menjadi rancu. Kadang-kadang itu oke, kalau dia ada positif atau negatif sudah jelas. Tapi pada beberapa kasus tespek ini bisa kita bilang samar-samar saja begitu. Nah, kalau samar-samar ini yang agak sedikit membingungkan. Oke, ada beberapa kasus di mana bunda-bunda sudah telat sekitaran 1 minggu, tapi tespeknya pun masih belum jelas. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau seandainya kita mengalami hal tersebut? Jadi, ini sering terjadi karena hormon kehamilannya masih belum terlalu tinggi. Sehingga tips yang Bu Bidan bisa bagikan di sini adalah yang pertama, ditunggu 3 sampai dengan 4 hari setelah tes yang pertama. Kemudian setelah itu bunda gunakan urin atau kencing di pagi hari saat pertama kali baru bangun tidur. Mengapa demikian? Karena kalau baru bangun tidur ya bunda kan sudah tidur nih selama beberapa jam sebelumnya. Nah, akhirnya hormon kehamilan ini mengendap sehingga kadarnya lebih banyak di urin, sehingga akan lebih mudah untuk terdeteksi. Nah, kemudian jika masih negatif juga pada saat itu, apa sih yang bisa bunda lakukan? Maka bunda-bunda bisa menggunakan tips yang kedua, yaitu belilah tespek yang harganya lebih mahal yang ada di apotik. Jadi yang seperti yang kita tahu bahwa harga tespek ini biasanya memang lebih murah, sekitaran 5, 6, 7 ribu. Nah, namun kalau kita bisa membelikan tespek yang lebih mahal, sekitaran harga 35 ribu ke atas, ini biasanya lebih sensitif, sehingga bunda-bunda bisa menggunakan tespek-tespek tersebut. Begitu ya. Oke. Nah, sekarang pada saat bunda sudah mengetes ulang urin kita, apakah yang akan terjadi? Akan ada 2 hasil. Jadi hasil saat tespek ini sudah dilakukan, maka akan ada 2 jenis. Yang pertama yaitu tespeknya positif. Nah, apa artinya kalau tespek positif ini? Berarti selamat, bunda-bunda bisa jadi sedang hamil, sehingga bunda harus pergi ke rumah Bu Bidan dan kemudian diperiksa tekanan darah, kemudian lain-lainnya, sehingga Bu Bidan akan memastikan bahwa bunda sedang sehat dan kemudian akan diberikan buku KIA seperti ini. Nah, buku KIA ini kenapa sih harus diberikan buku KIA? Nah, jadi buku KIA ini untuk merekam jejak kehamilan bunda-bunda sekalian, dan juga bisa bunda-bunda baca apa sih isinya nanti. Bunda bisa belajar tentang tanda bahaya kehamilan dan lain-lainnya begitu. Nah, apakah kira-kira di proses ini, di tahap ini bunda-bunda butuh melakukan USG? Jawabannya, jika ada biaya maka boleh melakukan USG sekitaran 4 atau 5 minggu setelah bunda telat haid. Begitu. Kenapa? Karena dengan USG di trimester awal kehamilan ya, di trimester 1 kehamilan ini bisa kita deteksi adanya kantong kehamilan dan juga janin yang berkembang di dalamnya. Namun bagaimana Bu Bidan jika saya tidak punya belum ada biaya untuk sana? Maka tidak apa-apa, tidak usah. Begitu ya bunda-bunda, jangan dipaksakan. Nah, kemudian bagaimana jika hasilnya ini negatif Bu Bidan? Nah, jika hasilnya masih negatif, maka bisa ditunggu lagi
lagi sampai dengan 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu ini silahkan lakukan tes pack lagi. Dan jika masih negatif lagi, maka bunda-bunda Bu Bidan sarankan untuk periksa ke dokter spesialis kandungan. Mengapa? Karena harus dipastikan ada apa sih sebenarnya. Nah, pada beberapa kasus hal ini terjadi karena bunda-bunda itu sangat stres. Jadi bisa kita bayangkan ya, bahkan saya pun gitu ya yang sedang tidak hamil ini dan kemudian saya mengalami hal yang sangat stres, seperti contohnya Bu Bidan sedang ada ujian ataupun ada kegiatan-kegiatan lain yang benar-benar menguras emosi jiwa dan tenaga. Nah, ini biasanya juga akan berpengaruh terhadap siklus menstruasi sehingga biasanya tidak mens sampai dengan 2 bulan begitu. Nah, dan juga perlu dipastikan apakah ada penyebab lain-lainnya. Oleh karena itu akan lebih baik jika bunda-bunda periksa ke dokter spesialis kandungan. Begitu ya. Jika bunda-bunda ada pertanyaan tentang materi ini, maka bunda-bunda bisa menanyakan langsung di komentar di bawah ini, atau bunda-bunda bisa bergabung ke Facebook grup kami di Tanya Bu Bidan, dan di sana akan ada postingan-postingan seputar kehamilan, persalinan, nifas, KB, dan kesehatan reproduksi setiap harinya, dan juga akan ada konsultasi dengan Bu Bidan gratis untuk 50 orang pertama setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Begitu ya bunda-bunda. Dan jika bunda-bunda menyukai video ini, maka silahkan subscribe dan juga hidupkan notifikasi. Sehat selalu bunda-bunda semuanya.